Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji di bulan baru April. Jumat 1 April, Jumat pertama dan hari biasa pekan keempat Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 1-2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil hari ini membicarakan tentang Yesus, warga Yahudi. Ia bersama murid-muridnya mengikuti hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun artinya apa? Mereka mempunyai kebun gandum. Lalu mereka mengambil bulir-bulir yang bernas. Itu dipersembahkan kepada yang mencipta, yaitu Yahweh. Hasil panen, mereka bersyukur dan berterima kasih. Hari raya Pondok Daun juga disebut perayaan Tabernakel, yaitu penyucian semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu merupakan hari raya Yahudi. Yesus dan para muridnya juga mengikuti perayaan tersebut sebagai ucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Tepatnya hari raya ini dilaksanakan pada tanggal 15 Tisri menurut kalender Yahudi. Perayaan ini disebut dengan Sukkot dalam bahasa Ibrani-nya karena aspek utama dari festival ini adalah sebuah pondok atau Sukkot. Perayaan ini adalah salah satu dari 3 hari raya peziarahan bagi orang Yahudi selain Shavuot dan Pesak. Pada masa perayaan ini umat Yahudi berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawakan persembahan. Setiap keluarga Yahudi membangun sebuah pondok berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Pondok-pondok tersebut disiapkan untuk menyambut 7 tamu mistis, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival tersebut berlangsung.
Kaum Samaria memiliki cara yang sedikit berbeda dalam merayakan hari raya ini. Mereka membangun sukah atau tenda di dalam rumah mereka. Selain itu, sukah yang mereka bangun tidak memiliki dinding, melainkan hanya atap tempat menggantung buah-buahan. Inilah cara ekspresi iman orang Yahudi yang nanti akan diikuti oleh para murid Yesus ketika Yesus di Yerusalem. Mereka kemudian menebarkan kain-kain setelah mereka bersantap malam dan membuat kain yel-yel, Yesus Raja orang Yahudi. Jadi Yerusalem itu lagunya. Nanti kita akan merayakan pada hari Minggu Palma. Jadi Minggu Palma dalam kalender Katolik biasa dirayakan bulan Maret atau April. Sementara ini bulan September. Jadi boleh katakan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan sesudah peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Mereka mengadakan pesta Paskah yang disebut dengan Pesak. Ini sekilas tentang tradisi orang Yahudi yang dirayakan oleh para murid dan Yesus sebagai warga Yahudi dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini. Yang kedua, sosok Yesus. Yesus itu datang di Galilea mengejutkan orang. Dokter nggak laku. Kenapa? Semua sakit disembuhkan. Yang paling menjengkelkan adalah orang-orang Yahudi yang begitu banyak sebelumnya didatangi oleh orang Yahudi untuk mendengarkan khotbah mereka. Tapi khotbah Yesus itu menarik. Dan secara khusus khotbah Yesus yang menarik adalah menggunakan perumpamaan seperti orang Samaria yang baik hati, gembala yang baik, ya, lalu pohon, ya, anggur, air menjadi anggur, ya, perubahan itu, dan juga khotbah Yesus di bukit seperti berbahagialah mereka yang punya kerajaan Allah, yang miskin. Nah, ini menarik sehingga daya sedot Yesus begitu kuat, mereka meninggalkan orang-orang lamanya. Lalu mereka jengkel kepada Yesus, maka mereka mencari akal bagaimana caranya menghilangkan dan mengenyahkan. Baru-baru ini kan ramai itu, ada seorang dokter yang dipecat karena reputasinya luar biasa sampai ke luar negeri. Lalu apa yang dibuat oleh lawan-lawannya? Dipecat. Ramailah seantero negeri itu. Ya. Nah, persis yang dialami oleh Yesus. Lebih sadis lagi. Bahkan direncanakan Yesus itu dibunuh. Namun Yesus itu tenang-tenang saja. Kenapa? Dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak takut. Maka dia datang dan pergi dari Yudea, tetapi dia pergi keluar kota ke tempat yang santai untuk mewartakan kabar baik kasih Tuhan. Tapi lalu orang-orang kenal, lalu menyapalah mereka. Betul, Yesus mengatakan, akulah dia, kenapa? Lalu mereka diam. Maka lalu Yesus menerangkan tentang siapakah dia. Itulah kesaksian Yesus. Maka saudaraku terkasih, dari peristiwa Injil pada hari ini, kita diajak untuk punya komitmen. Tidak usah takut kalau kita berbuat baik. Dan kita tidak harus menyembah manusia-manusia. Karena Tuhan yang harus kita sembah. Maka kalau kita berbuat baik, jalanlah terus. Laksanakanlah tugas mulia tersebut. Tidak perlu mencari pujian, tidak perlu. Ikutilah semangat Yesus. Selalu berbagi, selalu melayani, selalu membawa orang dalam damai dan sukacita. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.